Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du. Ya, kembali lagi bersama saya Ustadz Arif dalam Matematika Peminatan kelas 10. Kali ini pertemuan kedua. Ya, di pertemuan kedua ini kita masih membahas bab pertama yang berjudul fungsi, persamaan, dan pertidaksamaan eksponensial dan logaritma. Dan inti materi yang akan kita bahas pada bab ini ada eksponensial dan ada logaritma. Masing-masingnya nanti kita akan membahas tentang definisinya, kemudian sifat-sifatnya, kemudian grafik fungsinya, persamaan dan pertidaksamaannya, baik yang eksponensial maupun yang logaritma. Ya, jadi kurang lebih ada 5 pembahasan dari masing-masing eksponensial dan logaritma. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sifat-sifat eksponen yang kita sebutkan kemarin ada 8 sifat. Ya, di antaranya sifat yang pertama ini kita mereview lagi karena nanti ini terpakai juga di materi yang akan kita sampaikan. Sifat pertama, ketika ada a pangkat n dikalikan dengan a pangkat m, maka hasilnya akan sama dengan a pangkat n plus m. Ya, perkalian dua eksponen, dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama, sama-sama a, maka menghasilkan suatu bilangan eksponen yang pangkatnya merupakan penjumlahan dari n dan m, ya, pangkat yang satu dan pangkat yang lainnya. Kalau perkalian maka pangkatnya dijumlah. Kalau pembagian sifat kedua maka pangkatnya dikurangi. Gitu ya. Kemarin sudah kita bahas beberapa soal-soalnya. Sifat yang ketiga, ketika ada a pangkat m kemudian dipangkatkan lagi dengan n, maka hasilnya akan sama dengan a pangkat m dikali n. M kali n. Ya, sifat yang keempat, ketika ada a kali b, dua bilangan dikalikan, kemudian dikurung dan dipangkatkan dengan n, maka masing-masing dari kedua bilangan tersebut dipangkatkan n. A-nya pangkat n dikali b-nya pangkat n, gitu ya. Sama halnya ketika dibagi, dua bilangan dibagi, kemudian dikurung dan dipangkatkan dengan n, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan n. A-nya pangkat n dibagi b-nya juga pangkat n. Gitu ya. Nah, kemudian sifat yang keenam, ketika ada suatu bilangan yang bukan 0 kemudian dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya 1. A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh 5 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 ya 1. Sepertiga pangkat 0 ya 1. Gitu ya. Selama ini A-nya bukan 0. Kemudian sifat yang ketujuh, ketika ada A dipangkatkan bilangan yang negatif. Suatu bilangan pangkatnya negatif, ya. A pangkat minus n maka akan sama dengan seper A pangkat n, ya, seper A pangkat n. Contoh misalkan 3 pangkat minus 2 gitu ya. 3 pangkat minus 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1 per 3 pangkat 2, ya. Seper 3 pangkat 2 gitu ya. Sifat yang ketujuh akan berakibat sifat yang selanjutnya ini ya. Ini akibat dari sifat ketujuh, ketika bilangan A-nya di sini yang dipangkatkan minus adalah berupa pecahan. Ya, ketika bilangan yang dipangkatkan dengan negatif adalah berupa pecahan, maka pangkatnya akan berubah menjadi positif dengan syarat ini dirubah, dibalik ya. Yang tadinya A per B jadi B per A dan pangkatnya sudah jadi positif. Ya, ini akibat dari sifat 7 ya. Karena kalau A per B pangkat minus N berdasarkan sifat yang ketujuh, ini akan sama dengan seper A per B pangkat N, ya. Dimana seper A per B sama dengan B per A, ya. 1 dibagi A per B itu sama dengan B per A, gitu ya. Jadi ini, nah, ini dipahami ya. Ketika ada A per B pangkat minus N, itu akan sama dengan B per A pangkat N. Contoh misalkan 1/5 pangkat minus 2 gitu ya. 1/5 pangkat minus 2 berarti sama dengan apa? 1/5 berarti sama dengan 5/1. Yang tadinya pangkat min 2 jadi pangkat 2 gitu ya. 5/1 kan sama aja 5 gitu ya. Jadi 5 pangkat 2 gitu ya.
Jadi 1/5 pangkat minus 2 sama dengan 5 pangkat 2, gitu ya. Kemudian sifat yang terakhir, ketika ada bilangan berpangkat di mana pangkatnya adalah pecahan. Ya. Sekarang pangkatnya yang pecahan. Kalau ini basisnya yang pecahan. Kalau pangkatnya pecahan, maka dia bisa dirubah ke dalam bentuk akar. Ketika ada A pangkat M per N sama dengan A pangkat. Ini akar pangkat N dari A pangkat M. Ya, bacanya gitu ya. Akar pangkat N dari A pangkat M. Gitu ya. Pangkat dari A yang ini M-nya adalah yang penyebut sini ya. Maaf, pembilang yang atas ini. Sementara pangkat dari akarnya di sini adalah penyebutnya ini. M per N. Jangan ketukar. Kalau ketukar salah. Begitu. Kalau N-nya 2, maka biasanya tidak ditulis angka 2 di sini ya. Jadi cuma akar saja, di sini nggak ada angkanya. Ya. Akar pangkat 2 cukup ditulis akar saja, tidak usah ada angkanya 2. Kalau ininya 3 berarti akar pangkat 3, nah 3-nya ditulis gitu ya. Oke, itu sifat-sifatnya dan kemarin kita sudah bahas sifat-sifat itu beserta contoh-contoh soalnya. Ya, kalau masih belum paham silahkan buka lagi video di pertemuan yang pertama. Kali ini kita akan membahas tentang fungsi eksponensial. Apa itu fungsi eksponensial? Kita lihat definisinya di sini. Yang sudah mendapatkan buku matematika peminatan ya untuk penerbit Erlangga, silakan bisa dibuka juga di situ, ada juga ya. Ketika ada fungsi eksponensial, definisinya adalah fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a di mana a-nya adalah konstan adalah fungsi yang didefinisikan dengan rumus seperti ini ya. Jadi apa sih fungsi eksponensial itu? Adalah fungsi yang bentuknya seperti ini ya. Fungsi yang ada pangkatnya, eksponen kan pangkat ya. Nah, ini bentuk paling sederhananya. Jadi fx sama dengan a pangkat x. A di sini disebut dengan basis atau bilangan pokok. Di mana a-nya adalah suatu konstanta, suatu bilangan yang konstan. Bilangan ya, bukan variabel. Adapun x-nya adalah suatu variabel huruf ya. Adapun a-nya adalah suatu bilangan. Nah, di mana bilangannya a-nya ini adalah harus positif dan tidak boleh 1 ya, harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Fx biasanya juga ditulis dengan y. Jadi boleh juga y sama dengan a pangkat x ya. Sama saja. Contohnya misalkan kita punya fungsi eksponensial fx sama dengan 2 pangkat x. Nah, ini fungsi eksponensial ya. Karena dia memuat perpangkatan di sini ya. Nah, biasanya di fungsi eksponensial itu kita disuruh gambar. Ini kalau digambar, gambarnya seperti apa gitu ya. Nah, maka untuk menggambarnya nanti kita bisa buat tabelnya, tabel nilai x dan nilai y-nya. Jadi berapa nilai fx-nya di sini atau nilai y-nya di sini akan sangat bergantung kepada nilai x-nya di sini. Ya, jadi x-nya karena dia variabel, maka nilainya bisa berapapun itu nilai x-nya dan nanti akan berpengaruh kepada nilai y-nya. Misalkan ini kalau kita bikin tabel seperti ini ya, yang atas itu adalah baris untuk nilai-nilai x-nya, yang bawah adalah baris untuk hasil dari fx-nya. Misalkan di sini kita mulai dari yang 0 dulu ya. Ketika x-nya 0, maka jadinya 2 pangkat 0. Sehingga fx-nya sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya, bawahnya kan 1 nih. Kalau x-nya 0 jadinya 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau x-nya 1 jadi 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ketika x-nya 2 jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ketika x-nya 3 jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 dan seterusnya. Kalau minus juga sama. Ketika x-nya minus 1 jadinya 2 pangkat min 1 sama dengan setengah. Ketika x-nya minus 2 jadinya 2 pangkat minus 2 seperempat dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Nah, dari tabel ini nanti bisa kita rubah ke dalam bentuk grafik. Nanti di bidang kartesius gitu ya, x, y nanti melewati 0,1, 1,2, 2,4, 3,8, min 1, setengah, min 2, seperempat, min 3, seperempat dan seterusnya. Nanti tinggal ditarik garisnya saja ya, garis mulus, garis lengkungnya. Nanti kita akan coba pelajari itu. Nah, ini ya, grafik fungsi eksponensial
Ya, tadi kita udah tahu apa sih fungsi eksponensial. Sekarang bagaimana cara menggambar grafiknya. Kita mulai dari ciri-ciri grafik fungsi eksponensial itu seperti apa ya. Ketika ada fungsi eksponensial fx sama dengan a pangkat x, atau bisa fx ini bisa juga ditulis y ya. Jadi y sama dengan a pangkat x sama saja. Apabila kurva ini digambar pada bidang kartesius itu yang ini ya. Ini bidang bidang x, bidang y, x dan y itu namanya bidang kartesius, maka dia akan punya ciri-ciri 4 seperti ini. Pertama, apabila nilai a-nya di antara 0 sampai 1, maka kurvanya akan monoton turun. Ya, kurvanya akan monoton turun apabila nilai a-nya, ya, a basisnya ini nilai a di sini itu pecahan ya, di antara 0 sampai 1, lebih dari 0 tapi kurang dari 1 ya. Artinya dia pecahan. Kalau a-nya pecahan ya, yang kurang dari 1, positif kurang dari 1, maka grafiknya akan monoton turun. Apa itu monoton turun? Nanti kita akan pelajari ya. Sebaliknya ketika a-nya lebih dari 1 ya, a-nya lebih dari 1 ya, ya bisa 2, 3, 4 gitu ya, 1,5, 1,7 dan seterusnya, itu a-nya lebih dari 1 ya, pangkat x, a pangkat x, a-nya lebih dari 1, maka kurvanya akan monoton naik. Contohnya ini. Ya, ini adalah grafik fungsi eksponensial a pangkat x di mana a-nya lebih dari 1, yaitu a-nya 2 ya di sini ya. Y sama dengan 2 pangkat x. Nah, 2 a-nya kan 2, 2 lebih dari 1. Maka grafiknya kalau digambar seperti ini. Nah, das ke sana ya. Nah, dia naik. Nah, jadi yang dimaksud dengan monoton naik itu adalah kurvanya semakin dia berjalan ke kanan, dia akan semakin naik. Gitu. Dia naik gitu ya, ini naik ya, jadi jalannya dari kiri ke kanan naik gitu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan monoton naik. Semakin x-nya besar, semakin kanan kan x-nya semakin besar, maka y-nya juga semakin besar ya. Semakin x-nya besar, maka y-nya semakin besar. Maka itulah yang dinamakan dengan monoton naik. Semakin ke kanan kurvanya itu yang merah ini ya, itu semakin naik. Nah, kurva yang merah ini adalah kurva atau gambar atau grafik dari y sama dengan 2 pangkat x kalau digambar dalam bidang kartesius. Gambarnya seperti ini. Naik, semakin kanan semakin naik, maka inilah yang dimaksud dengan monoton naik. Berarti monoton turun gimana? Monoton turun? Iya, sebaliknya, semakin ke kanan semakin turun. Jadi grafiknya dari atas ini turun gitu ya, ke sana gitu ya, turun ya. Jadi semakin ke kanan semakin turun. Ya. Kalau ini kan monoton naik, semakin kanan semakin naik gitu. Gitu ya. Kemudian sifat yang ketiga, grafiknya akan memotong sumbu y di titik 0,1 ya. Untuk kurva yang a sama fx sama dan a pangkat x, itu pasti dia akan memotong sumbu y di 0,1. Sumbu y ini sumbu y yang tegak itu sumbu y. Grafiknya yang merah ini dia akan motong sumbu y. Nah, motongnya kan di sini nih. Nah, ya, tepat di sini nih. Kelihatan nggak? Nah, di sini. Ini adalah titik 0,1. Ya, kita gedein ya. Nah, gini ya. Nih, grafiknya motong 0,1 di sini ya. Pasti motong 0,1. Kenapa motong 0,1? Ya kalau x-nya 0, berarti kan jadi 2 pangkat 0 sama dengan 1. Berarti pasti 0,1 dong lewatnya. Ya, 0,1 gitu ya. Nah, ini kalau misalkan dia grafiknya y sama dengan 2 pangkat x. Kalau x-nya 1 berapa? X-nya 1. 2 pangkat 1 jadi 2. Nah, makanya dia ketika x-nya 1, y-nya 2. Nih ya, perhatikan garis biru ini, titik-titik biru ini. Nah, ini kan. Jadi ketika 1 dia y-nya 2. Kalau x-nya 2 berapa? 2 pangkat 2, 4. Kalau x-nya 2 naik ke atas sana, nah dia lewat sini 4. Ini 2,4. Jadi titik di sini namanya titik 2,4. X-nya 2, tarik ke atas sampai nemu angka 4. Nah, disinilah titik potongnya, ini 2,4. Kalau x-nya 3, 2 pangkat 3 8. Nah, makanya ketika x-nya 3, dia y-nya 8 di sini ya. Pas di garis pas di kurvanya dia melalui titik 3,8 di sini. Kalau 4 berapa? Ya dihitung aja, 2 pangkat 4, 16 ya. Nah, ke sana 16. Ini nggak kelihatan karena di sampai 10 aja. Gitu ya. Itu sifat yang ketiga. Kayak gini, motong sumbu y di 0,1. Kemudian yang keempat, sumbu x-nya sebagai asimtot. Nah, ada istilah asimtot. Sumbu x sebagai asimtot. Apa itu asimtot? Kita lihat gambar sini. Sumbu x yang mana? Sumbu x itu ini ya. Ini sumbu x nih, sumbu x gitu ya.
Yang tegak namanya sumbu Y. Nah, ini sumbu X. Nah, sumbu X sebagai asimtot artinya apa? Asimtot itu secara sederhana kurvanya itu, kalau sumbu X sebagai asimtot maka kurvanya itu tidak pernah menyentuh sumbu X. Tidak pernah menyentuh sumbu X, apalagi memotongnya. Menyentuh saja tidak pernah. Menyinggung juga tidak gitu. Jadi kalau kita perhatikan grafik yang merah ini, ya kalau misalkan kita lihat dari kanan ke kiri gini ya. Nah, maka dia akan landai di sini dan akan seolah-olah dia menyentuh sumbu X ya gitu ya. Nah, ini sebenarnya tidak pernah menyentuh sumbu X nih. Dia hanya mendekati sumbu X saja tapi tidak pernah berimpit dengan sumbu X. Kenapa demikian? Ya coba saja, misalkan di sini ketika X-nya berapa? Minus 3, dia masih di atas sumbu X ini ya. Ketika X-nya minus 3, karena 2 pangkat minus 3 kan jadi 1/2 pangkat 3 ya, 1/2 pangkat 3 1/8. Nah 1/8 masih di atas sumbu X. Ini kan 0, ke atas ada 1/8 ya. Nah ini ya, kalau min 4 ya 2 pangkat minus 4 jadi 1/16 ya, masih di atasnya lagi. Kalau minus 5 jadi 2 pangkat min 5 jadi 1/2 pangkat 5, 1/2 pangkat 5 1/32. Nah 1/32 masih di atas lagi. Dan seterusnya. Kalau min 10 misalkan, min 10 nilai Y nya berapa? Kalau 2 pangkat min 10 kan masih 1/2 pangkat 10, 1/2 pangkat 10. Berarti dia tidak pernah menyentuh 0 gitu. Tidak pernah menyentuh sumbu X. Dia sebenarnya masih di atas sumbu X, tapi karena sangat kecil nilainya, jadi seolah-olah kalau digambar ini dia seolah-olah berimpit dengan sumbu X padahal tidak, gitu ya. Karena ini skalanya, kecil, ini kalau di zoom sampai besar, ini yang min 10 misalkan, ini garis merahnya itu masih di atasnya sumbu X. Dan kalau diperpanjang garis merah ini, jadi garis merah itu tidak berhenti di sini ya. Ini terus berpanjang sampai sana, sampai seberapapun panjangnya, sampai berhingga panjangnya, tetap dia tidak akan pernah menyentuh sumbu X. Ya, itulah kenapa sumbu X-nya di sini dinamakan sebagai asimtot. Ya, asimtot itu kayak gitulah ya sederhananya ya. Jadi tidak pernah dia menyentuh sumbu X. Jadi sumbu X sebagai batasnya saja ya. Jadi dia grafiknya akan mendekati sumbu X tapi tidak pernah menyentuh sumbu X, apalagi memotong sumbu X gitu ya. Oke. Itu. Nah, kemudian bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial? Kalau tadi itu ciri-cirinya, sekarang kita coba praktekkan bagaimana cara menggambar grafik fungsi eksponensial. Nanti kita bagi dua. Yang pertama, ketika fungsinya adalah fx sama dengan a pangkat x, di mana a-nya lebih dari 1. A-nya lebih dari 1. Tadi kan di ciri-cirinya ada yang lebih dari 1 dan ada yang kurang dari 1 ya. Positif kurang dari 1, ada yang lebih dari 1. Nanti karena grafiknya beda, kalau yang atas yang lebih kecil dari 1 dia monoton turun, kalau yang lebih dari 1 monoton naik ya. Nanti kita bagi dua pembahasannya. Sekarang kita yang lebih dari 1 dulu. Untuk A yang lebih dari 1, contohnya misalnya ini ya, kita langsung contohnya aja. Kalau ada fungsi fx sama dengan 3 pangkat x, 3 pangkat x. Nah 3 ini kan lebih dari 1 nih A-nya ya, 3 pangkat x. Gimana gambarnya? Nah, untuk menggambar maka kita bikin daftar tabelnya seperti contoh sebelumnya. Kita bikin gambar tabelnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi bikin baris untuk x, bikin baris untuk fx, nanti kita isi. Nah, isi untuk x-nya, kita isinya x-nya dulu ya. Dari bilangan-bilangan yang kecil saja, yang sekiranya kalau dimasukkan di sini jadi nggak terlalu besar angkanya gitu. Ya. Misalkan dari 0 di sini. Ketika x-nya 0 jadi 3,0 kan 1. Taruh hasilnya di fx ini. Ya. Jadi dia lewat nanti 0,1. Ketika x-nya 1 jadi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 berapa? Ya 3. Tulis 3 di bawahnya. Ketika x-nya 2 jadi 3 pangkat 2 ya 9. Ketika x-nya 3, 3 pangkat 3 27 dan seterusnya. Ya. Dan ini nggak usah banyak-banyak ya. Nggak usah banyak-banyak. Yang minus juga nanti diperlukan ya, yang minus juga perlu, minus 1 gitu ya. Dan ini nggak harus bulat ya, ini ngambil bisa juga min setengah, min 2/5 kayak gitu bisa saja ya. Cuman ini biar mudah saja ngitungnya. Ketika min 1 maka 3 pangkat min 1 jadi 1/3. Ketika x-nya min 2, 3 pangkat min 2 1/9 dan seterusnya. Nah, ketika sudah diperoleh tabel seperti ini, maka grafiknya tinggal kita gambar di bidang kartesius.
kita bikin dulu titik-titiknya. Titiknya kan ada 0,1, ada 1,3, ada 2,9, ada 3,27. Kita tentukan dulu titiknya itu, nanti tinggal kita garis dengan garis yang lengkung ya, karena ini pasti bukan lurus garisnya, lengkung. Nah, jadinya seperti ini. Ya, ini tidak saya tulis semuanya titiknya, saya cuma mulai dari yang titik A di sini adalah titik yang min 1, sepertiga ya. Min 1, sepertiga di sini. Nah, min 1, sepertiga kan di sini. Kemudian ada 0,1, ini yang B nih, 0,1. Nah, di sini 1,3, X-nya 1, Y-nya 3. Nah, di sini. Jadi ambil dulu titik-titiknya, titik ini, titik ini, titik ini, belum ada garisnya ya. Titiknya dulu A, B, C, kemudian kalau 2 jadi 9. 2, 9, titik D di sini dan seterusnya ya. Nah, semakin banyak titik nanti semakin kelihatan kurvanya. Nah, kalau sudah diperoleh titik-titik-titik, baru digarislah garis merah ini, dibikin garisnya ini ya, lengkungan gini ya, lengkung. Nah, gini ya, garisnya aslinya lengkung. Jadi tidak dibikin garis lurus nih, seret ke sini, kemudian seret ke sini, seret gini, enggak ya, tapi dia mulus grafiknya. Nah, seperti ini ya. Paham ya? Oke. Itu untuk A yang lebih dari 1. Kalau untuk A yang kurang dari 1, untuk A yang pecahan, contohnya fx sama dengan setengah pangkat x. Gimana cara menggambarnya? Ya sama persis kayak contoh sebelumnya. Tinggal dibikin tabelnya saja. Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, isi x-nya dulu dari bilangan-bilangan yang mudah saja, bilangan bulat yang positif dan negatifnya ditulis juga. Nah, ketika x-nya 0, berapa y-nya? Nah, setengah pangkat 0, 1. Kalau x-nya 1, setengah pangkat 1, setengah. Kalau x-nya 2, setengah pangkat 2, seperempat. Kalau 3, x setengah pangkat 3, seperdelapan, dan seterusnya. Kalau min 1, kalau setengah pangkat min 1 berapa? Ya 2, setengah pangkat min 1. Tadi ya, akibat dari sifat 7. Kalian ingat-ingat lagi, akibat dari sifat 7. Ketika ada pecahan, pangkatnya minus, maka pecahannya dibalik, setengah jadi 2/1, 1/2 jadi 2/1, 2/1 kan 2 ya. Jadi ketika x-nya min 1, setengah pangkat min 1 sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. Ketika x-nya minus 2, setengah pangkat min 2 sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4 ya. Pangkat min 3 sama setengah pangkat min 3 sama aja 2 pangkat 3 sama dengan 8. Nah, ketika sudah diperoleh titik-titik seperti ini, maka tinggal digambar di bidang kartesius. Nah, jadinya seperti ini. Nah, kalau ini saya tulis semua titiknya. Min 3,8, titik A yang A ini ya. Min 3,8 ini kan. Min 3,8 tentukan titik taruh titiknya di sini. Min 2,4, min 2, x-nya dulu ya, min 2,4. Nah, titik B di sini. Min 1,2, titik C di sini. 0,1, 1,5 dan seterusnya, baru nanti ditarik garis lengkungnya, garis mulusnya seperti ini. Nah, gini ya. Ini grafiknya seperti ini. Ya. Nah, oke, paham ya? Yang masih bingung ya nanti bolehlah ditanyakan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita latihan. Latihan ini saya ambil dari buku Matematika Peminatan penerbit Erlangga ya, di halaman 7. Yang sudah punya bukunya bisa kalian cocokin di bukunya tersebut. Pasangkan nomor kurva pada gambar dengan fungsi eksponensial yang tersedia. Ya, jadi tugas kalian memasang. Ini kan ada 5 grafik nih ya. 5 grafik nih, warnanya kan beda-beda tuh. Grafik yang satu itu persamaan yang mana? Yang A, yang B, yang C, yang D atau yang E gitu. Nanti dipasangkan, tarik garis lurusnya. Gitu ya. Nah, coba ini kita gedein dulu kali ya. Nah, biar lebih jelas. Oke. Nah. Oke. Coba grafik satu dulu ya. Grafik satu itu nanti pasangannya sama mana? Kita lihat sini. Grafik satu ini dia lewat titik mana? Titik yang sudah pasti saja. Titik mana? Misalkan di sini nih. Lihat ya grafik yang warna apa sini? Abu ya, abu. Yang abu nih. Kita lihat sini. Dia lewat min 1,3, ya enggak? Ini nih. Kelihatan enggak? Ini pointernya jadi tangan nih. Min 1,3 di sini nih.
ya. Nah, jadi kalau X-nya min 1 harusnya hasilnya 3. Cari-cari di sini. Mana yang ketika X-nya diganti minus 1 sama dengannya 3? Yang mana? 8 pangkat min 1 sama dengan 3 enggak? Enggak ya. Seperempat pangkat min 1 enggak juga. Nah, berarti yang jadi 3 mana? Ini ya. Sepertiga pangkat min 1 kan sama dengan 3. Ya, karena dia lewat min 1,3. Atau kalau min 2, di sini ya, tarik lurus ke atas. Nah, di grafik satunya motong di sini. Di angka berapa? 9 ya. Kalau X-nya min 2, 9. Nah, kan betul ini. Sepertiga pangkat min 2 kan sama dengan 9 gitu ya. Jadi yang satu pasangannya dengan E. Gitu ya. Oke, yang dua pasangannya dengan apa? Grafik yang kedua sama juga. Ini sebenarnya kalau dia monoton turun, ini kan monoton turun ya. Grafik 1 dan grafik 2 itu monoton turun. Tadi istilahnya sudah kita bahas. Monoton turun artinya dia semakin ke kanan grafiknya semakin turun. Kalau monoton turun pasti A-nya pecahan dong, ya. Nah, di sini yang pecahan cuma ada dua ya, B sama E itu. Di seperempat sama sepertiga. Nah, sepertiga sudah dimiliki oleh satu, berarti ya ini seperempat itu ya punyanya dua lah ya. Ini kan grafik yang kedua berarti pasangannya dengan yang seperempat gitu ya. Oke, dua nanti pasangannya dengan yang seperempat. Nah, gitu ya. Nah, lanjut lagi. Nanti kalian ini aja ya. Di buku kalian dipasangkan aja. Yang tiga itu yang merah ini, yang merah. Nah, kita lihat. Ini grafik yang merah ini, grafik yang ketiga dia motong di titik berapa? Yang sudah pasti saja. Berapa koma berapa yang bulat itu. Atau kalau X-nya 1 nih, kalau X-nya 1 tarik garis ke atas sampai motong yang merah itu. Merah. Nah, di sini berapa? Angka 8 ya. Angka 8 ini. Berarti kalau X-nya 1 ketemu Y-nya 8. Berarti yang mana? Kalau X-nya diganti 1 ketemu 8 berapa? Ini ya, 8 pangkat 1 kan 8. Berarti 3 pasangannya dengan A gitu ya. Kalau yang 4 kita lihat kalau X-nya ganti 1 lagi. X-nya ganti 1, tarik garis ke atas. Yang 4 itu yang itu ya, warna apa sih itu? Ya itulah ya. Nah di sini ya 5 ternyata ya. Iya enggak? Kalau X-nya 1 tarik ke atas. Nah, motongnya di sini 5. Nah, berarti X-nya 1 Y-nya 5. Berarti yang mana? Nah, yang C ini. Yang C. 4 pasangannya dengan C. Jadi 3 pasangannya dengan A. 4 pasangannya dengan C. Berarti 5 pasangannya dengan D gitu ya. Coba aja kalau X-nya 1 dihubungkan ke yang 5 ini ya, grafik yang kelima. 1, nah kan 3 tuh. Ya, pasangannya 1, pasangannya 3. Tarik garis ke atas ketemu dengan grafik yang ungu ini adalah angka 3. Berarti kalau X-nya 1 ya 3. 3 pangkat 1, 3. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Oke, saya pikir jelas ya. Jelas lah ya. Oke. Lanjut lagi latihannya. Titik berikut yang tidak dilalui grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X minus 3. Ini juga ada di buku. Ya, di halaman 8. Ya, halaman 8 soal latihan itu yang nomor 6. Titik berikut yang tidak dilalui grafik fungsi ini. Jadi grafik fungsi ini kalau digambar itu seperti sebelumnya, itu melalui titik berapa saja. Yang tidak dilalui oleh titik, yang tidak dilalui grafik ini titik yang mana gitu ya. Nah, dan ini kalau menjawab soal ini tidak perlu digambar. Kalian coba-coba saja ini dimasukkan ke sini. Gitu ya. Ini kan X-nya ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. X-nya itu yang depan. Kalau 0, min 2 berarti X-nya 0, min 2 itu Y-nya. Kita cek aja kalau X-nya 0 berapa ketemunya. Gantikan ke sini, X-nya diganti 0 berarti Y sama dengan 2 pangkat 0 minus 3. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi 1 min 3, 1 kurangi 3 sama dengan minus 2. Berarti 0 pasangannya dengan minus 2 gitu kan. Jadinya 0, min 2. Oh, berarti yang A betul. Gitu ya. Kemudian kalau X-nya 1, Y-nya berapa? Ya, masukin ke sini X-nya diganti 1. Berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat 1 dikurangi 3, 2 pangkat 1, 2 dikurangi 3, 2 min 3 minus 1. Berarti 1 pasangannya dengan min 1 gitu kan. Jadi 1 pasangannya dengan min 1. 1, min 1 B betul. Gitu ya. Kalau X-nya 2, masukin ke sini 2 pangkat 2 minus 3 gitu kan. 2 pangkat 2, 4. 4 kurangi 3, 1. Berarti 2 pasangannya 1. Jadi 2,1
Nah, bukan 2,2. 2 pasangannya 1, 2,1 berarti C salah. Ya udah itu jawabannya. Kan cari yang tidak gitu ya. Nah, udah ketemu ya ini. Kalau mau ini dicek juga ya pasti bener lah. Kalau X-nya 3 kan 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 8, 8 kurangi 3 5. Pas ya. Kalau 4 X-nya 2 pangkat 4 16, 16 kurangi 3 13. Ya. Oke, next. Titik potong grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 min 8 dengan sumbu X. Titik potong grafik ini dengan sumbu X. Ya, titik potong grafik dengan sumbu X. Gimana caranya? Titik potong itu ada dengan sumbu X, ada dengan sumbu Y ya. Perhatikan konsepnya. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya pasti 0. Sebaliknya kalau suruh nyari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya dibuat 0. Gitu ya, X-nya dibuat 0, nanti ketemu Y-nya berapa. Kalau titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya dibikin 0, kemudian nanti ketemu X-nya berapa. Nah, di soal ini yang diminta adalah titik potong terhadap sumbu X, berarti apa? Y-nya dibikin 0. Nah, Y-nya dibikin 0. Ini kan ada Y sama dengan itu. Y-nya ini diganti 0. Sehingga jadinya 0 sama dengan 2 pangkat X plus 1 minus 8. Minus 8-nya pindah ruas. Jadi positif ya. Minus 8-nya pindah ruas. Jadi 8 sama dengan 2 pangkat X plus 1. Karena di ruas kanannya 2 pangkat, maka ruas kirinya 8-nya ini harus dijadikan dalam 2 pangkat. 8 itu mana? 8 itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat X plus 1. Ini udah 2 pangkat, ini udah 2 pangkat, maka ambil aja pangkatnya. Berarti 3 sama dengan X plus 1, artinya X-nya sama dengan 2 gitu ya. Satunya pindah ruas. Nah, X-nya 2, X-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2, Y-nya 0. Berarti titik potongnya 2,0. X-nya ditulis dulu ya. 2,0. Kalau 2,0 X-nya 2, Y-nya 0. Gitu ya. Jadi jawabannya ini. Next, terakhir. Perhatikan gambar berikut, persamaan grafik fungsi eksponensial pada gambar tersebut adalah. Nah, ada gambar seperti ini, tentukan persamaan grafik eksponensialnya yang A, B, C, D atau E gitu. Nah, ini grafiknya dia bukan grafik yang sederhana. Kalau grafik sederhana itu kan asimtotnya di sumbu X ya. Ini sumbu X-nya ini nih. Asimtotnya di sumbu X. Dan grafik yang sederhana yang A pangkat X itu pastikan motongnya di 0,1. 0,1 di sini. Kita gedein dulu ya. Nah, gini. Nah, ternyata dia nggak lewat 0,1. Padahal kalau grafik A pangkat X itu kan lewatnya 0,1 ya. Nah, berarti ini grafiknya bukan grafik yang sederhana. Pasti nanti ada plus atau minus di depan dari fungsi eksponensial tersebut. Oke, cara ngeceknya gimana? Ya kita lihat saja nih. Dia kan lewat titik mana nih, grafik merah ini lewat titik mana? 0,4. Nih kan 0,4 sini. Bisa juga lewat 1,5 ya, 1,5 di sini ya. Kalau 2 berapa? X-nya 2 nih, tadi ke atas 2,7 gitu ya. Di sini kan 2,7. Nah, kalau 3 oh 3 nggak kelihatan di atas sana. Kalau min 1 oh di sini nih pecahan dia susah kita menentukannya, sudah nggak pas di angka bulatnya ya. Nah, kita cek saja kalau X-nya 0, Y-nya 4 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 4 karena dia lewat 0,4. Berarti yang mana? Kalau X-nya 0, Y-nya 4. Coba aja ke pilihan gandanya. Kalau yang A ya, X-nya diganti 0, 2 pangkat min 1 kan jadinya. 2 pangkat min 1 setengah. Salah ya, bukan 4. 2 pangkat X-nya berapa nih? X-nya 0 ya. 2 pangkat 0 tambah 1, 1. 2 pangkat 1, 2. Salah juga. Kalau yang ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0 berapa? 1, 1 tambah 3, 4. Nah, ini betul. Ya. 1 tambah 3 kan 4. Ini 1 kurangi 3 bukan 4. 1 tambah 2 bukan 4. Oh ya udah, ketemu C. Gitu ya. Kita nyoba satu titik saja sudah ketemu jawabannya. Yang C. Ya. Misal masih ada jawaban yang lain yang ternyata betul juga, maka coba titik yang lain. Misalkan 1,5 ya di sini. Dia grafiknya lewat 1,5. X-nya 1, jawabannya 5 Y-nya. Nah, kalau masukin ke sini kan bener. X-nya 1, 2 pangkat 1 2 tambah 3 5 kan pas gitu ya. Nah, jadi jawabannya C. Gitu. Oke, itu dulu untuk pertemuan kali ini. Waktunya kuis, silahkan dikerjakan
kuisnya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.